Kenapa disebut sebagai Theravada ya? Itu juga karena di Bante Mahakassapa karena melihat ya waktu itu baru 7 hari Buddha parinibbana, tapi ada biku-biku yang malah senang ya Buddha sudah maha parinibbana karena dibilang bahwa ya baguslah nggak ada guru lagi yang mengingatkan kita kalau kita salah ini, kalau kita salah itu nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Udah nggak ada lagi orang seperti itu. Jadi harusnya kita bahagia gitu ya. Nah, Bante Mahakassapa ngelihat fenomena ini, oh ini bahaya ya. Baru aja guru kita 7 hari parinibbana, muridnya udah seperti ini. Ya. Jadi sebelum semuanya itu makin kendur, nah beliau punya inisiatif untuk ya mengumpulkan ya semua ajaran Buddha, terus didengarkan lagi, disepakati lagi yang apa yang disebut sebagai ajaran Buddha, apa yang bukan gitu ya, apa yang merupakan peraturan yang sudah diturunkan oleh Buddha, apa yang bukan peraturan ya. Jadi waktu itu ngumpulin 500 arahat. Nah, 500 arahat inilah yang disebut sebagai Thera ya. Thera bisa disebut sebagai sesepuh juga ya. Jadi Theravada, wada adalah ajaran ya atau pandangan juga bisa ya. Jadi Theravada di sini adalah memang karena kita sudah mensepakati mengikuti tradisi dari apa yang sudah disepakati oleh 500 arahat tersebut. Ya. Makanya kita disebut apa? Theravada. Nah, kesepakatannya apa? Semua yang sudah diturunkan Buddha kita akan jalankan. Tapi kita tidak akan membuat hal yang baru. Ya. Nah, jadi itu adalah prinsip yang paling penting dalam Theravada. Jadi makanya sering dibilang sebagai ortodoks karena apa? Enggak mau berubah, ya, enggak menyesuaikan. Tapi sebetulnya bukannya tidak mau mengikuti zaman, tidak menyesuaikan juga ya. Tapi batasannya adalah hal-hal yang sudah diturunkan oleh Sang Buddha. Jadi Buddha juga bilang misalnya ya, sesuatu itu saya tidak bilang boleh. Tapi juga saya tidak bilang, belum bilang tidak boleh. Nah tapi kalau dia lebih dekat ke syarat-syarat yang boleh, ya maka dia boleh, gitu ya. Nah jadi dengan demikian Buddha memberikan 4 peraturan besar namanya ya, Mahapadesa. Nah jadi kita misalnya zaman sekarang ya, kalau kita lihat dari segi dhamma, ini kondusif nggak buat latihan ya. Meskipun misalnya seperti internet ya, misal pakai telepon ya. Zaman dulu apakah biku pakai telepon? Enggak ya. Apakah biku ada internet? Enggak ada. Nah, lalu boleh enggak ya? Boleh enggak biku pakai telepon? Boleh enggak pakai internet ya? Nah, itu dia kalau ya itu misalnya kepala wihara, dia harus komunikasi ya dengan telepon zaman sekarang ya. Nah, itu atau dengan telepon itu bisa ada aplikasi-aplikasi yang dia bisa baca Tipitaka. Nah, ini jadinya kondusif untuk sasana, ya, internal sasana dan eksternal sasana. Nah, kalau begitu ya berarti boleh. Nah, tapi kalau dipakai buat main-main, main game ya, nonton yang bukan-bukan ya, itu nggak dhamma ya. Jadi itu nggak boleh jadinya ya. Nah, jadi boleh atau nggak boleh sebetulnya di Theravada pun harus memiliki batasan. Nah, batasannya itu apa? Nah, udah yang sudah ditetapkan aja ya. Yang belum dibikin ya kita nggak bikin bahwa oh kalau pakai telepon ya, kalau pegang telepon itu pelanggaran. Nah, kita nggak bilang gitu karena apa? Yang sudah dibilang Buddha pelanggaran ya itu pelanggaran. Kalau yang Buddha bilang bukan pelanggaran, kita nggak bisa bikin peraturan baru. Nah, itu adalah prinsip di dalam Theravada.